Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, berjumpa lagi dengan saya Maria Ulfa dari Universitas Kadiri. Nah Mams, pada pembahasan selanjutnya kita sudah membahas banyak sekali tentang terapi komplementer yang sangat fenomenal, mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas hingga bayi. Nah selanjutnya saat ini saya akan mengajak para Mams semua untuk membahas tentang salah satu perawatan pada masa kehamilan. Apakah itu? Hal tersebut adalah yoga prenatal atau yoga dalam masa kehamilan. Nah, para moms pasti tentunya sudah sering mendengar kata yoga. Biasanya yoga tersebut dilakukan oleh para ibu, para moms, dan para remaja yang ingin postur tubuhnya bagus, ya, postur tubuh ideal dan meningkatkan kebugaran. Nah, apakah yoga dapat dilakukan dalam masa kehamilan? Tentu saja bisa, Mams. Mengapa? Karena yoga pada masa kehamilan mempunyai manfaat yang sangat banyak. Sebelum kita mengetahui apa saja manfaat dari yoga prenatal, mari kita simak apa pengertiannya terlebih dahulu. Nah, Mams, yoga prenatal merupakan salah satu bentuk olahraga yang bisa dilakukan oleh ibu hamil, di mana program yoga prenatal ini menekankan pada teknik dan intensitas yang sebelumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan psikis dari ibu hamil dan calon bayinya. Apa saja manfaat yang dapat kita dapatkan? Dapat membantu pergerakan ibu bergerak lebih leluasa di masa kehamilan, dapat mempersiapkan energi yang lebih banyak untuk menjelang persalinan ibu, bisa membantu untuk meningkatkan energi dan stamina saat melahirkan, mengurangi keluhan-keluhan fisik akibat kehamilan, misalnya sakit pinggang, sakit punggung, atau nyeri di selangkangan, membuat tubuh ibu lebih bugar dan sehat. Selanjutnya, memperbaiki kualitas tidur dan mengurangi tingkat stres dan kecemasan pada masa kehamilan, dapat juga membantu meningkatkan kepercayaan diri untuk melahirkan dengan lancar dan membantu pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Itu manfaat yoga prenatal dari segi mental. Jika dari segi spiritual, apa saja yang bisa didapatkan oleh para moms? Memperdalam ikatan antara ibu dan bayi, ya, dari calon bayinya, membantu ibu untuk berkomunikasi lebih sering dengan calon bayinya, meningkatkan kekuatan dan kelenturan dan daya tahan otot yang nantinya dibutuhkan dalam masa persalinan. Secara fisik juga mengurangi risiko dari sakit punggung bagian bawah, rasa mual, dari sakit kepala dan sesak napas saat kehamilan. Meningkatkan jalinan ikatan bonding antara moms dan janin yang dikandungnya, karena saat melakukan yoga, pikiran moms akan berfokus pada janin dan mengesampingkan hal-hal lainnya. Demikian ya moms, manfaat dari melakukan yoga prenatal. Selanjutnya, para moms perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan yoga prenatal. Ikuti ya moms. Tips untuk melakukan yoga prenatal atau hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut antara yang pertama, para moms mesti mendiskusikan dengan dokter tentang kondisi kehamilan sebelum melakukan yoga prenatal. Jangan sampai moms memiliki kelahiran risiko prematur, masalah pada jantung dan tulang punggung, mengalami penurunan gerak janin atau kontraksi dini, dan memiliki riwayat perdarahan vaginam. Yang kedua, hendaklah memilih kelas yoga dengan instruktur khusus yang tersertifikat dan terlatih. Yang ketiga, memilih lokasi yoga prenatal berventilasi baik, tidak pengap agar udara juga tidak terasa panas. Selanjutnya, mengkonsumsi banyak air agar terhindar dari dehidrasi dan menggunakan bantal untuk menaikkan tubuh bagian atas saat berbaring, menggunakan kursi jika keseimbangan saat berdiri mulai memburuk, dan memanfaatkan alat peraga. Alat peraga tersebut misalnya ada tali, ada balok, dan lain sebagainya agar para moms merasa lebih stabil. Dan menetapkan target untuk ibu hamil, misalnya durasi dalam sekali yoga itu sekitar 30 menit dengan intensitas beberapa kali seminggu, ya. Nah, hati-hati juga, hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sekali-kali melakukan gerakan yang menekan daerah perut ya moms. Selanjutnya, jangan melakukan gerakan berbaring dengan punggung setelah trimester pertama,
karena gerakan tersebut dapat mengurangi aliran darah menuju rahim. Selanjutnya yang ketiga, jangan melakukan gerakan yoga yang mengharuskan moms menahan tubuh dengan kepala, dengan bahu, karena bisa membuat moms pingsan atau tidak sadarkan diri. Jangan menahan pose terlalu lama karena bisa memperlambat laju aliran darah kembali ke jantung dalam tubuh ibu hamil. Hal ini untuk memastikan bahwa kandungan sudah cukup sehat dan kuat untuk diajak berolahraga. Yang keenam, moms, hindari juga melakukan pose-pose yang membahayakan kondisi perut. Selalu ikut instruksi dari pelatih dan lakukan semuanya dengan berhati-hati. Segera hentikan yoga jika terjadi kontraksi dan perdarahan pervaginal. Banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh penaata yoga, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dilakukan. Sebaiknya tidak mengabaikan faktor-faktor di atas. Karena elemen penting dalam pelaksanaan yoga yaitu 1. Pernapasan, 2. Postur, yang ketiga meditasi dan relaksasi. Demikian ya moms. Selanjutnya, agar para moms memiliki gambaran seperti apa yoga dalam masa hamil, yuk ikuti terus channel YouTube saya. Yuk moms. Selanjutnya kita akan mencoba gerakan yoga prenatal. Hai moms. Selanjutnya para moms semua dapat menyimak gerakan yoga prenatal yang saya sebutkan tadi. Namun, sebelumnya para moms harus menyiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan ya moms. Yang pertama, matras. Moms juga bisa menggunakan alas dudukan sehingga tidak langsung menyentuh lantai. Dengan syarat, alasnya jangan licin ya moms. Yang kedua, ventilasi yang cukup. Dan yang ketiga, penerangan yang cukup. Selanjutnya, moms juga harus menggunakan baju olahraga yang nyaman digunakan dan leluasa untuk bergerak. Demikian ya moms. Pada kesempatan ini saya akan mencontohkan kepada para moms semua 3 jenis gerakan yoga prenatal. Yang pertama, Sukhasana, yang kedua, Dandasana, dan yang ketiga, Adho Mukha Svanasana. Selamat menyimak ya moms. Nah, moms, sekarang kita akan mencoba gerakan yang pertama yaitu Sukhasana. Yang pertama, posisi awal duduk bersila seperti ini. Kemudian buka kaki lebar di depan badan, kedua kaki ya moms. Usahakan tidak ada kaki yang tertindih. Lalu tumpuhan untuk duduk adalah tulang duduk. Jangan lupa luruskan tulang belakang ya moms. Nah, seperti ini. Lalu angkat kedua tangan ke atas sambil menarik nafas. Ketika tangan sudah sampai di atas, panjangkan sisi kanan dan sisi kiri tubuh dan wajib menjaga agar tulang duduk tetap menempel di matras dan punggung tetap lurus, tidak boleh jatuh ke depan. Posisikan kedua tangan di samping telinga dan tahan posisi ini 3-4 kali siklus napas. Turunkan kedua tangan sambil membuang napas. Seperti ini ya moms. Coba kita ulangi lagi. Posisi awal duduk sila, kemudian buka kedua kaki lebar depan badan, tumpuhan tulang duduk, luruskan tulang belakang. Lalu angkat kedua tangan ke atas sambil tarik napas. Tahan posisi ini 3-4 kali siklus napas ya moms. Panjangkan sisi kiri dan sisi kanan tubuh, jaga agar tulang duduk tetap menempel di matras, punggung tetap lurus dan tidak boleh jatuh ke depan. Posisikan kedua tangan samping telinga dan turunkan kedua tangan sambil membuang napas. Seperti itu ya moms. Nah, selanjutnya gerakan yang kedua yaitu gerakan Dandasana. Posisi awal duduk dengan kedua kaki diluruskan ke depan seperti ini. Kemudian buka kedua kaki sedikit. Kalau misalnya ibu hamil trimester 3, kedua kaki bisa dibuka lebih lebar ya moms. Tumpuhan duduk adalah tulang duduk, paha, lutut dan betis tetap menempel di matras. Kencangkan kedua kaki dengan cara tarik jari kaki ke arah kita dan seolah-olah telapak kaki mendorong ke depan. Otot kaki dan paha dikencangkan, begitu juga tempurung lutut kencang. Tahan posisi kaki kencang lalu tarik napas sambil mengangkat kedua tangan ke atas sampai di samping telinga. Panjangkan sisi kanan dan sisi kiri tubuh dan jaga agar tulang duduk, paha, lutut dan betis tetap menempel di matras dan tulang punggung tetap lurus dan badan tidak boleh jatuh ke belakang. Tahan posisi ini 3-4 kali siklus napas. Seperti ini ya moms. 3-4 kali siklus nafas, lalu turunkan kedua tangan sambil membuang napas. Ya, seperti ini nih ya moms. Nah, boleh ulangi sekali lagi moms.
Posisi duduknya, kedua kaki diluruskan, buka kedua kaki, lalu tumpuan duduk adalah tulang duduk. Paha, lutut, dan betis tetap menempel di matras. Nah, seperti ini ya Mams. Tarik napas sambil mengangkat kedua tangan ke atas sampai di samping telinga. Panjangkan sisi kanan dan sisi kiri tubuh agar tulang duduk, paha, lutut, dan betis tetap menempel di matras dan punggung tetap lurus. Turunkan kedua tangan sambil membuang napas setelah menahan posisi tadi 3-4 kali siklus napas. Seperti itu ya Mams. Selanjutnya gerakan ketiga yaitu Adho Mukha Svanasana. Berdiri tegak seperti ini Mams. Paralelkan kaki, jadi outer kaki lurus seperti ini. Kencangkan kaki, betis, dan paha dan bawa masuk tulang ekor. Nah seperti ini Mams ya. Iya seperti ini. Iya selanjutnya tekuk badan ke depan dengan kaki tetap kencang dan biarkan ujung jari menyentuh matras. Jadi beban tubuh nantinya ada pada kedua kaki. Nah, seperti ini ya Mams. Iya seperti ini. Tekuk badan ke depan dengan kaki tetap kencang dan biarkan ujung jari menyentuh matras. Lalu letakkan tangan di matras, majukan perlahan-lahan, sementara kaki juga ikut dimundurkan secara perlahan sampai bentuk segitiga. Posisikan telapak kaki paralel, lalu tumit tetap menempel di matras ya Mams. Lutut tetap lurus dan membawa panggul ke belakang untuk memanjangkan area tulang belakang. Kepala dibawa masuk ya Mams. Ya seperti ini, sehingga posisinya menjadi posisi segitiga. Pertahankan posisi ini sampai dengan 2-4 kali napas. Iya, seperti ini ya Mams. Iya, segitiga. Nah, untuk kembali ke posisi, teguk kembali lutut, tangan dimundurkan, kaki diluruskan, kembali ke posisi semula. Ulangi sekali lagi ya Mams. Ya, kita coba ulangi sekali lagi. Berdiri tegak. Ya, lalu paralelkan kaki, outer kakinya lurus, kencangkan kaki, betis, dan paha. Bawa masuk tulang ekornya. Tekuk badan ke depan, nantinya bersiap-siap Mams. Tekuk badan ke depan dengan kaki tetap kencang dan biarkan ujung jari menyentuh matras. Ingat ya Mams, beban tubuh ada pada kedua kaki. Ya, seperti ini. Selanjutnya, letakkan tangan di matras. Majukan perlahan-lahan, sementara kaki juga ikut dimundarkan perlahan untuk menyesuaikan ya Mams, sampai membentuk segitiga. Jangan lupa posisikan telapak kaki paralel, tumit tetap menempel di matras. Lutut tetap lurus ya Mams, dan bawa panggul ke belakang untuk memanjangkan area tulang belakang dan kepala dibawa masuk. yang sehat dan cerdas serta ibu yang sehat, maka lakukanlah yoga prenatal atau prenatal yoga. Yoga dalam masa kehamilan yang terstandar dan sesuai dengan standar OMS prosedur. Seperti itu ya para moms, jangan lupa. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan karena para moms sudah bersedia untuk menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya moms. Sampai jumpa lagi dalam topik pembahasan yang berbeda.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Mams.